Hai teman-teman di seluruh Nusantara, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan dispenser Sanken HWD Z88. Di sini kita akan coba tes untuk kerusakannya. Saya coba aktifkan dulu tombol panas dan dinginnya. Pastikan untuk lampu indikatornya sudah menyala ya. Di sini sudah menyala untuk lampu indikator panas dan dinginnya. Dan untuk keluhan dispenser ini, di sini apabila kita tekan keran tidak keluar air ya, artinya tidak bisa mengisi air pada tangki ya. Untuk indikatornya menyala normal. Kemudian di sini ada galon bawah yang sudah dilengkapi pompa, yang mana pompa ini cara kerjanya apabila switch ini ditekan maka pompa akan aktif dan proses pengisian air ke tangki penampungan. Namun di sini tidak bisa keluar airnya karena di tangki penampungannya tidak ada air yang masuk. Oke, bisa kita lihat di sini. Nah, di sini untuk penampungannya nampak kosong. Jadi tidak ada air yang masuk ke penampungan ini. Selanjutnya kita bisa cek di bagian belakang, yang mana di bagian belakang sini terdapat modul pengendali ya. Bisa kita lihat di bagian belakang. Kemudian bisa kita rasakan untuk mesin kompresornya nampak hening, tidak bekerja. Jadi otomatis untuk proses pendinginannya juga bermasalah ini. Baik, kita coba cabut dulu sumbernya. Kita matikan dulu. Jadi untuk kerusakannya ini dispensernya di samping tidak dingin juga tidak bisa mengisi air. Untuk melakukan proses perbaikan, kita coba bongkar terlebih dahulu di bagian belakang. Di sini ada kap. Nah, untuk proses pengecekan, yang mana di bagian belakang ini terdapat box modul. Kita bisa lihat ya untuk box modulnya ini. Di sini kita coba buka terlebih dahulu skrupnya. Oke, di sini nampak jelas ya bahwa dispenser ini dilengkapi dengan modul pengendali pompa dan pengendali panasnya. Nah, seperti ini bentuk modulnya. Jadi modul ini fungsinya adalah untuk pompa dan proses pemanasan ya. Oke, bisa kita lihat di sini terdapat soket-soket, yang mana ini adalah soket pompanya ya untuk menuju ke pompa. Kemudian di sini ada soket switch. Kemudian ada soket sensor ya, di sini soket sensor water level. Oke, di sini ya. Ini adalah sensor water levelnya. Biasanya kerusakan sering terjadi pada sensor ini ya, karena tidak bisa melakukan proses pengisian air. Ada baiknya kita bisa lakukan pergantian untuk sensornya ini. Di sini saya memiliki water level sensor ya. Kita akan coba langsung lakukan pergantian untuk water level sensornya ini. Yang mana saya curiga di sensor water levelnya ini mengalami masalah. Oke, yang pasti kita akan coba lakukan pergantian terlebih dahulu. Di sini saya akan coba bongkar untuk water level sensornya ini. Oke, di sini yang patut kita curigai dalam hal proses kerusakan air tidak bisa masuk, ada 3 komponen, yaitu pompa, switch pintu, dan water level sensor. Oke, karena di sini saya cenderung curiga pada water level sensornya ini, kita akan coba lakukan pergantian saja. Baik, di sini saya memiliki ya water level sensor. Kita coba lakukan pergantian saja untuk water level sensor ini. Di sini kita coba
sambungkan saja kabelnya ini. Ya, ini walaupun bolak-balik tidak masalah. Tidak ada masalah ya penyambungan water level sensornya ini. Dan ini onderdilnya banyak dijual ya di online bisa, atau di toko-toko spare part terdekat. Nah, seperti ini ya, tinggal kita isolasi dulu. Oke, setelah kita isolasi, selanjutnya kita bisa langsung pasang kembali ya pada posisi. Dan cara kerjanya ini, apabila nanti pelampung ini ke atas, maka pompa akan mati. Dan apabila pelampung ini ke bawah, maka pompa akan aktif. Nah, jadi untuk kerusakan dispenser seperti ini ya, sering terjadi kerusakan pada water level sensornya ini. Kemudian switch pintu, lalu pompa ya. Oke, namun yang paling sering saya temui yaitu di water level sensornya ini. Dan kerusakannya rata-rata tidak bisa mengisi air dan kadang bisa juga error ya. Oke, di sini kita sudah coba lakukan pemasangan seperti ini ya. Dan kita coba pasang juga soketnya ini pada posisinya. Oke, kita pasang dulu soketnya ini. Nah, ini posisi soketnya sudah kita pasang. Dan selanjutnya kita akan coba lakukan pengetesan. Apabila air masuk, artinya dispenser ini sudah normal untuk proses pengisiannya. Baik, di sini bisa kita lihat untuk proses pengisiannya terlihat nampak lancar ya. Artinya proses pengisiannya berlangsung mantap. Jadi masalah pertama sudah kita tuntaskan di sini. Kita tinggal menunggu hasilnya sampai level airnya ini penuh, maka otomatis ini akan naik dan pompa akan berhenti. Bisa kita lihat ya. Oke, ya, sudah full ya. Artinya pompa sudah mati. Dan di sini proses pengisiannya sudah berhenti. Apabila kita tekan air keluar, maka pompa akan aktif kembali. Oke ya. Kemudian bisa kita lihat ya, kita ulang. Di sini saya keluarkan, bisa kita lihat ya. Proses pengisian berlangsung dan kemudian berhenti. Ya, seperti itu cara kerjanya. Jadi untuk masalah pertama sudah kita atasi ya, sudah tidak ada masalah. Selanjutnya kita beralih ke masalah kedua, yang mana untuk perbaikan masalah pertama tadi kita hanya lakukan pergantian water level sensor pada bagian modulnya ini. Oke, kita cabut dulu sumbernya. Dan di sini kita sudah melakukan perbaikan pada masalah air yang tidak bisa keluar pada kerannya, yaitu kerusakannya pada water level sensornya ya ternyata. Di sini kita coba kembalikan saja untuk modulnya ini. Karena untuk kerusakan pada bagian modul ini hanya terfokus pada masalah panas dan masalah pompa. Untuk proses pendinginan itu tidak ada sangkut pautnya di bagian modul ya. Oke, sekarang kita fokus pada masalah kedua, yang mana untuk proses pendinginannya di sini ada mesin kompresor, yang mana pada mesin kompresor di situ terdapat overload dan PTC relay. Di sini kita harus pastikan apakah kedua komponen ini normal atau tidak ya. Oke, bisa kita lihat di situ. Di sini ada overload dan PTC relay. Kita coba pastikan dulu ya
untuk overload dan PTC relay ini apakah normal atau tidak ya. Di sini ada overload seperti ini bentuknya. Nah, untuk overload ini bisa kita lihat dari fisiknya ini. Di sini nampak terlihat gelembung, menandakan bahwa ada masalah ya di overload ini karena terlalu kerja berat ya. Jadi kita harus pastikan apakah overloadnya ini normal atau tidak. Kemudian di sini ada PTC relay, pastikan ini PTC relaynya tidak rusak juga. Dengan cara kita goncang-goncang, apabila ada yang tidak beres bisa kita curigai ya. Baik, yang pertama kita coba ukur terlebih dahulu untuk overloadnya ini. Pastikan di sini overloadnya masih menghubung ya. Kita coba siapkan multitester dengan skala ohm. Kita kalibrasi dan coba kita ukur apakah overloadnya ini masih menghubung. Ya, ternyata tidak menghubung ya. Di sini overloadnya saya nyatakan putus. Jadi overload ini sudah rusak. Dan apabila overload itu rusak, yang pasti PTC relay ini kemungkinan besar rusak ya teman-teman. Walaupun di sini kita goyang tidak ada kecurigaan, kita bisa bongkar pada PTC relay ini. Kita perhatikan pada bagian dalam di sini ada PTC ya. Kita lihat di sini terlihat retak. Terlihat retak ya, menandakan bahwa PTC ini sudah rusak ya. Jadi apabila overload itu rusak, yang pasti PTC kemungkinan pasti rusak ya teman-teman. Jadi kita harus lakukan pergantian untuk PTC relaynya ini dengan yang baru. Di sini saya memiliki PTC relay yang memiliki 2 soket, sedangkan aslinya itu 1 soket berada di sebelah kanan. Jadi kita jangan sampai terbalik ya. Kita tetap gunakan soket di sebelah kanan. Kemudian untuk overload di sini ada keterangan ya. Di sini tulisannya yaitu min 53 itu paling tidak kurang lebih untuk overload 1/10 PK ya. Di sini saya coba pastikan overload yang normal itu harus menghubung. Nah, seperti ini ya. Jadi untuk overload harus mengontak seperti ini masih bagus. Dan yang rusak seperti ini tidak ada kontak sama sekali ya. Jadi kita lakukan pergantian overload dan PTC relay. Dan untuk overload pastikan proses penggantiannya sesuaikan dengan PK kompresornya ya. Jadi jangan terlalu besar. Kalau bisa paling tidak sesuai ukurannya. Dan di sini saya memiliki overload yaitu 1/10 PK karena untuk dispenser jenis seperti ini paling tidak kompresornya yaitu kategori 1/10 PK. Oke, kita coba pasang soket yang menuju overload dan PTC relay. Di sini kita pastikan untuk soketnya terkoneksi dengan benar. Jadi dan apabila kita pemasangan benar pada overloadnya ini sesuai dengan kapasitas PK-nya, otomatis fungsi dari protektornya akan normal ya. Jadi pastikan sistem proteksi pada overloadnya juga berfungsi normal. Jadi tidak sembarangan ya dalam hal proses pergantian overload ini, sesuaikan dengan kapasitas kompresornya ya teman-teman. Oke, setelah kita lakukan pemasangan PTC relay dan overload sesuai dengan kapasitas PK-nya, maka selanjutnya di sini saya coba langsung lakukan penutupan karena saya merasa yakin kemungkinan kerusakan hanya di bagian overload dan PTC relay. Untuk kerusakan kompresor itu mungkin nanti apabila kita coba setelah pergantian ini tidak menyala, maka kemungkinan kompresornya yang rusak. Oke, kita buktikan. Kita lakukan pengetesan. Di sini saya coba berikan sumber dan kita dengarkan apakah mesin kompresor bekerja. Ya, mesin kompresor bekerja. Mantap.
Artinya untuk proses pendinginannya saya rasa sudah tidak ada masalah ini ya, karena awalnya mesin kompresor tadi tidak aktif, sekarang sudah berfungsi. Selanjutnya kita tinggal menunggu hasilnya. Yang pasti untuk proses pendinginannya tidak ada masalah, dan kita sudah lakukan perbaikan pada water level sensor, dan kemudian kita ganti overload dan PTC relay, dan kita akan coba lakukan penutupan saja ya. Kita akan coba lakukan penutupan. Di sini kita akan coba tes nanti. Biarkan saja proses pemanasan dan pendinginannya ini berlangsung. Oke, kita akan coba tutup dulu untuk kap-kapnya ini. Dan setelah tertutup, pastikan semua skrup terpasang semua ya. Dan kita akan coba lihat hasilnya. Ya, di sini kita bisa lihat untuk proses pemanasan berlangsung, proses pendinginan berlangsung. Di sini kita bisa lakukan penutupan pada aksesoris pada bagian atasnya ini. Nah, di sini adalah penutup bagian atas, yang mana apabila kita ingin menggunakan galon atas maka sudah ada fasilitas yang ada. Baik teman-teman, di sini sudah saya lakukan pengetesan. Kita bisa lihat lampu indikator hotnya sudah padam di suhu 93. Mantap. Artinya panasnya sudah maksimal di sini ya. Oke. Kemudian air normalnya juga sudah keluar ya. Baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya, dan kita akan ketemu lagi pada video saya selanjutnya. Sampai jumpa.